Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga Tuhan tetap selalu menyertai dan saudara dalam keadaan sehat serta penuh semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber pengetahuan bagi kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan dan dimampukan bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan yang dianugerahkan bagi kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini pun Engkau akan selalu menyertai kami. Pimpinlah langkah kehidupan kami dan ajar kami untuk selalu dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah sumber kehidupan dan yang memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan ajari kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 20 Desember 2024 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Di bagasanondo holong ni rohai, ndada hita makaholongi di bata, ibana do makaholongi hita. Jala disuruh do anakna bahen pardengganan pasaihon dosata. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bulan-bulan ini kita dalam masa-masa Advent sudah banyak sekali kelompok persekutuan atau dalam gereja kategorial ataupun lingkungan di mana tempat tinggal kita merayakan hari Natal. Natal Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi dunia. Dan di dalam perayaan Natal itu kita sering sekali melihat atau menyaksikan liturgi ragam bahasa. Dan liturgi ragam bahasa ini adalah diangkat dari kitab Yohanes 3 ayat 16 yang diberitakan melalui berbagai bahasa. Dan ini adalah ayat yang sangat melekat dalam pikiran kita karena memang setiap tahun selalu dibacakan atau diucapkan di dalam perayaan-perayaan Natal. Isinya demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ai songonodo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling ni liling na di ibana. Demikianlah isi dari Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita tahu sangat jelas bahwasanya kasih Allah yang begitu besar dinyatakan kepada kita manusia supaya manusia itu beroleh keselamatan. Apakah wujud kasih yang begitu besar? Yaitu anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menjadi pendamai, menjadi penebus juru selamat kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, di mana Allah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Dosalah yang membuat kita jauh terpisah dari Allah.
Dosalah yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itulah, di dalam kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, maka Allah mengutus Yesus Kristus menjadi penebus dosa-dosa kita, pendamai yang memersatukan kita kembali kepada Allah di dalam kasih-Nya. Jadi jika dikatakan di dalam renungan kita hari ini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Artinya, kasih itu adalah inisiatif Allah terjadi atas hidup kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan banyak hal-hal yang menyenangkan Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita. Tidak. Tetapi sebaliknya, karena Tuhan telah mengasihi kita dan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, yang terbaik untuk kita, sudah sepantasnya lah kita merespon kebaikan Allah dengan mengasihi Dia sungguh-sungguh. Sebagai tanda kita mengasihi Allah sudah sangat jelas ya saudara, yaitu dengan kita mengasihi sesama saudara kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan mengajak kita atau mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Demikianlah kita menunjukkan kasih kepada Allah. Karena apa? Karena setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah. Orang yang mengasihi pasti mengenal Allah secara pribadi, karena dia telah menerima kasih Allah itu di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, jika tidak mengasihi Allah, tentu dia tidak mengenal Allah. Jadi, setiap orang Kristen yang katanya pengikut Kristus, jika tidak hidup di dalam kasih, dia adalah seorang Kristen yang imitasi. Tidaklah sungguh-sungguh yang bersumber dari Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini yang tengah menyatakan kasih-Nya kepada kita, kita diajak untuk saling mengasihi. Menunjukkan cinta kasih kepada Allah dengan mengasihi sesama kita. Dalam kasih Allah inilah dinyatakan kepada kita dan kita meresponnya dengan baik serta terus melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita merenungkan masa-masa Advent ini, apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan. Seperti apa kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mengingat kembali apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman ataupun bersama-sama dengan mereka yang tidak seiman dengan kita. Tentu hari ini kita diingatkan untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah harus di dalam kehidupan yang nyata. Di dalam tutur kata, terlebih-lebih di dalam perbuatan yang penuh kasih kepada sesama. Teruslah melakukan kebaikan. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu. Apa yang engkau inginkan diperbuat orang kepadamu. Firman Tuhan berkata, berbuatlah demikian. Jika kita ingin dikasihi, jika kita ingin dicintai, maka cintailah dan kasihilah sesamamu manusia. Karena dengan demikianlah engkau menunjukkan kasih kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami untuk berbuat baik, melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Ajari kami Bapa dan mampukanlah kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Ajari kami di dalam segala aktivitas kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk melewati hari-hari kami dengan penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi biarlah Engkau yang kami andalkan di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala perencanaan kami, karena kami percaya yang terbaik akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi perencanaan kami, biarlah Engkau yang menolong dan memberkati kami. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.